Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang Sclerotia nonatorum. Sclerotia nonatorum adalah panikulitis yang karakteristiknya ditandai dengan kulit dan jaringan subkutan yang mengeras, difus, dan disertai inflamasi minimal. Pada tahun 1718, Usembesius memperkenalkan pertama kali istilah sklerema akut. Kemudian pada tahun 1784 dideskripsikan dengan skinbound. Sclerotia nonatorum jarang ditemukan. Predominan pada bayi prematur sakit, tapi bisa juga ditemukan pada bayi cukup bulan. Mortalitasnya tinggi dan umumnya prognosis Sclerotia nonatorum buruk walaupun sudah mendapat intervensi yang agresif. Sclerotia nonatorum dapat terjadi pada minggu pertama kehidupan, tapi juga bisa terjadi segera setelah postpartum atau setelah beberapa minggu kehidupan. Kulit menempel pada jaringan subkutan di bawahnya, karenanya kulit tidak bisa diangkat. Proses pengerasan biasanya dimulai dari pantat, paha, atau badan dan kemudian menyebar secara difus ke bagian tubuh yang lain, kecuali area yang bebas lemak. Area bebas lemak seperti telapak tangan dan kaki, genitalia biasanya tidak terkena. Faktor predisposisi dibagi dua. Yang pertama adalah faktor bayi, di mana yang termasuk di dalamnya adalah prematur, sepsis, hipotermia, hipokalsemia, masalah pernapasan, masalah gastrointestinal, dan anomali kongenital. Yang kedua adalah faktor ibu, yaitu berupa preeklamsi, eklamsi, ketuban pecah dini, plasenta previa, dan hiperpireksia. Etiologi Sclerotia nonatorum ada beberapa teori. Yang pertama, teori komposisi lemak bayi yang dikemukakan Hughes. Lemak subkutan bayi memiliki rasio asam lemak jenuh yang tinggi, sehingga menyebabkan asam lemak tidak jenuh sedikit menurun. Asam lemak jenuh mengeras akibat menurunnya suhu badan akibat kolaps sirkulasi, misalnya pada keadaan syok. Hal ini ditunjang juga dengan kondisi pada kulit bayi, di mana kulit bayi memiliki titik leleh lemak yang tinggi dan tingkat pemadatan yang rendah sehingga kulit bayi cenderung akan mengeras pada suhu rendah. Sepsis diketahui menyebabkan kolaps sirkulasi disertai penurunan suhu tubuh, sehingga terjadi pengerasan kulit yang menyeluruh. Teori kedua adalah defek metabolisme lemak yang dikemukakan oleh Hughes dan Kellum. Penebalan lapisan jaringan adiposa akibat defek dari enzim lipolitik atau mekanisme transport lemak akan menyebabkan menurunnya mobilisasi asam lemak dari lapisan ini. Teori kedua adalah tanda toksisitas yang berat, berhubungan dengan proses penyakit yang mendasari, kematian diakibatkan karena kondisi penyakit spesifik. Sedangkan kesembuhan terjadi akibat respons pengobatan dari proses penyakit. Teori yang keempat adalah teori jaringan konektif adiposa. Bentuk khusus dari edema dapat mempengaruhi jaringan yang menopang adipositas, sehingga terjadi penebalan jaringan konektif. Pelekatan abnormal pada jaringan adiposa atau jaringan konektif menyebabkan penebalan setelah bayi lahir. Gambaran klinis bayi dengan Sclerotia nonatorum berupa: wajah bayi tampak seperti wajah masker atau pseudotrismus, yaitu suatu ketidakmampuan untuk membuka mulut secara sempurna yang terjadi sekunder akibat penebalan kulit pada daerah wajah, lengan, dan tangan. Bayi terkena biasanya mengalami kekakuan dan kontraktur pada ekstremitas dan sendi panggul. Instabilitas suhu pernapasan terbatas akibat pengerasan yang terjadi, serta kesulitan minum dan berkurangnya pergerakan spontan. Suhu badan, frekuensi napas, dan nadi dapat menurun. Biasanya disertai sepsis. Gambar berikut ini menunjukkan adanya sklerosis difus pada daerah punggung bayi. Gambar berikut ini menunjukkan adanya sklerosis pada daerah tangan bayi. Kulit yang terkena sklerema didapatkan tidak ada edema, halus pucat. Kulit teraba dingin, tegang, motlet keunguan, dan keras. Bagian kulit yang terkena tidak bisa diangkat dan dicubit membentuk lipatan karena kulit melekat pada jaringan subkutan di bawahnya. Volume jaringan yang terdampak tidak berubah. Karakteristik kulit pada Sclerotia nonatorum adalah kulit keras, seperti papan disertai menurunnya mobilisasi ekstremitas sendi. Gejala patopneumonik Sclerotia nonatorum adalah: 1. Kulit berwarna putih kekuningan seperti lilin yang lembut. 2. Kulit teraba keras, tapi tidak dermatosus. 3. Membran selular terbentuk sedemikian rupa sehingga kulit tidak tergeser ke atas otot di bawahnya. Tidak juga pada bagian belakang tangan yang biasanya longgar dan lembut. Pada gambar berikut ini, terlihat kulit bayi tampak seperti lilin dan pucat. 4.
Kekakuan pada bayi bisa menyebar ke seluruh tubuh, lebih khusus pada daerah wajah dan ekstremitas. Kelima, bayi selalu dingin. Keenam, bayi akan membuat suara erangan aneh yang biasanya sangat lemah dan tidak menangis seperti bayi lainnya. Ketujuh, bayi tampak sekarat. Perhatikan video berikut ini. Apabila pada saat kita mencoba mengangkat dan mencubit lembut bayi, kulit bisa diangkat dan membentuk lipatan kulit, maka bayi tersebut tidak menderita sklerema. Perhatikan video berikut ini. Pada bayi dengan sklerema, pada saat kita mencoba mengangkat dan mencubit lembut bayi, kulit tidak bisa diangkat dan dicubit. Kulit bayi tidak membentuk lipatan karena melekat pada jaringan sukutan di bawahnya. Diagnosis pasti pada sklerema neonatorum adalah dengan melakukan pemeriksaan histopatologik. Pada gambaran histopatologik berdasarkan biopsi kulit didapatkan gambaran epidermis dan dermis normal, trabekula menebal. Terdapat penyebaran infiltrat inflamator limfosit histiosit, sel raksasa multinukleat tanpa disertai nekrosis lemak. Adanya kristal berukuran seperti jarum yang terdiri dari trigliserid dari asam stearat dan asam palmitat. Diagnosis banding sklerema neonatorum meliputi nekrosis lemak subkutan, sklerodema, skleroderma, dan selulitis. Tata laksana sklerema neonatorum meliputi atasi penyakit yang mendasari, atasi sepsis, koreksi cairan dan elektrolit, pemberian IVIG, transfusi tukar, pemberian hidrokortison intramuskular dengan dosis 50 mg per meter kuadrat per hari dibagi 3 dosis selama 5 hari atau 50 mg, kemudian diikuti 25 mg setiap 8 jam selama 5 hari, yang dikombinasikan dengan ACTH 5 mg setiap 12 jam selama 9 hari. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan tetap semangat.